Kami akan lanjutkan dialog inspirasi bisnis dengan tema investasi pada barang bermerek. Dan Mbak Lisa, kalau Mbak Lisa melihat kenapa pasar ini sampai ada di Indonesia? Kenapa barang-barang tertentu, bermerek tertentu begitu diminati dan juga harganya begitu tinggi? Nomor satu karena lifestyle. Jadi bukan karena oh ya ini barang mahal terus kemudian bisa digunakan buat investasi ya kalau lihat dari sisi saya gitu. Jadi memang gaya hidup ini semakin lama ya, apalagi di kota-kota besar ya, bukan hanya di Jakarta aja loh ya, tapi sampai ke Medan, sampai Surabaya, bahkan udah sampai Papua ya katanya. Jadi di kota-kota besar ini memang trennya kan mengikuti gaya hidup. Jadi otomatis barang-barang fashion yang mempunyai nilai harga jual yang mahal, nah itu pasti dicari karena biasanya gaya hidup itu kan kadang-kadang makin mahal, makin dicari. Oke. Lalu faktor lain seperti misalnya pajak yang tinggi dibanding negara tetangga dan juga misalnya strategi marketing dari pemilik merek dengan tidak menjual atau dengan menjual seperti membuat limited edition ya. Itu bagaimana? Iya, itu juga pengaruh. Jadi ada yang namanya limited edition ya. Jadi biasanya 1 tahun itu mereka mengeluarkan 1 season 1 limited model. Nah, ini bikin 2 gitu ya. Iya, nah ini juga yang akhirnya demand-nya kan lebih banyak daripada supply-nya. Ini juga yang membuat jadi semakin tinggi harganya. Kemudian orang-orang yang mengikuti, artinya para follower ini juga otomatis juga ya sudahlah ngikut yang udah siapa duluan beli, terus karena jadi model, jadi tren gitu, terus apalagi kalau dipakai oleh artis misalnya itu. Artis lagi pakai ini, oh kita coba ikutan cari ini, carinya banyak sama kan Dewi. saya lihat dari artis luar negeri ya, pengen tas yang dipakai sama si ini gitu, tiba-tiba ada artis Indonesia pakai juga. Kadang-kadang masih besar gitu permintaannya. Makanya kayak di web aku tuh kan taruh emang mengkhususkan membeli barang-barang bekas selebriti gitu. Jadi sekalian di feature sama partner aku itu di feature kayak misalnya tas ini menemani si artis ini syuting kesini kayak gitu. Jadi udah jadi faktor penting yang dicari oleh pembeli. Dan itu membuat nilai tambah ya, dengan sendiri harga jualnya juga lebih mahal ya. Karena emang tema di web kita seperti itu sih. Oke, ini sudah ada penelpon, ada yang menarik, ini penelpon pria, ada Bapak Edi dari Bekasi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Iya, silakan pertanyaannya. Saya tertarik sekali ya dengan bisnis barang-barang branded ini. Cuman kita sebagai konsumen ya, Mbak ya, kalau kita beli barang kan seperti jam atau apa, pasti kalau kita jual kan jatuh harganya ya. Apalagi kalau misalkan tas-tas gitu ya. Apakah si penjualnya itu emang harus orang-orang selebrit gitu atau gimana? Sehingga kita bisa berbisnis dalam ini. Oke, itu saja Pak Edi. Itu aja Pak. Ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada penelpon Ambi dari Jakarta. Selamat siang Ambi. Selamat siang dengan Andi Pak. Iya, silakan Pak. Iya, kalau saya sebenarnya udah dari dulu, jadi nggak hanya untuk selebritis atau apa bekas selebritis. Saya memang tergila-gila dengan brand, tapi memang itu long lasting dan memang boleh dibilang seperti produk Louis Vuitton, Hermes ataupun Bottega. Itu kalau buat saya kadang malah bisa dijual kembali mungkin pas waktu saat golf ketemu temen. Jadi buat saya pribadi itu nilai investasi yang bagus gitu loh untuk sekarang ini. Karena memang saya ngalaminnya gitu loh. Iya. Oke, lalu ada pertanyaan Pak Ambi? Ya pertanyaannya sebenarnya gampang Mbak. Sebenarnya nggak harus dengan si selebriti, kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti dia punya taste-nya seperti apa kalau memang. Jadi nggak harus selebritinya deh, kayaknya brandnya lebih bagus. Oke, jadi pengalaman Anda sendiri juga bisa menjual barang branded begitu ya Pak ya? Betul. Ya, terima kasih. Nggak jual beli ya gitu. Iya, baik. Kita ke penelpon berikut, ada Iis dari Maluku. Selamat siang Iis. Selamat siang Mbak. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, ini Mbak, kebetulan saya juga jualan tas ya. Cuman saya itu mau tahu bagaimana sih perbedaan antara tas-tas branded itu sama tas yang asli sama yang kualitas-kualitas yang di bawah-bawahnya itu loh Pak. Oke. Maksudnya beda branded dengan yang palsu begitu ya? Gimana membedakannya gitu loh? Oke, baik, Mbak Is, itu saja. Ya.
Oke, kita mulai dari Pak Edi. Pak Edi. Penjual terpercaya. Bagaimana cara mencari penjual terpercaya? Jika artis menjual atau Mbak Dewi Rezer menjual berbohong, itu pasti akan masuk infotainment dan Iya. juga masuk media. Iya. Nah, bagaimana jika kita bisa melihat bahwa ini adalah penjual yang terpercaya? Apa yang harus dilihat dari track record ya? Sebenarnya lihat dari testimoni. Kalau dia punya satu site gitu ya, testimoni pembelinya. Iya. Oh ya ini apa asli apa segala macam. Dan dia juga pasti misalnya kayak tas itu ada yang punya sertifikat, ada punya serial number. Iya. Terus juga biasanya lengkap dan jelas dan ada apa sih kalau apa contact personnya juga jelas gitu. Jadi nggak yang abis beli udah nggak bisa dihubungin nih orang gitu. Nah itu kayaknya agak-agak takut ya karena kita kan spend banyak. Iya. Tapi kalau misalnya orangnya jelas, terus juga ada return policy atau gimana misalnya tasnya rusak atau cacat atau gimana dan mau dibalikin lagi itu bisa. Itu harusnya seperti itu ya. Dan apalagi kalau di website itu kan di internet itu kan banyak sekali yang menjual tidak asli alias palsu KW-KW apa gitu ya. Itu sebenarnya agak-agak serem sih ya. Ya maka dari itu kita emang mesti hati-hati banget. Jadi emang harus rekomendasi dari temen lah gitu. Jadi jangan sembarangan orang jual ini karena banyak sekali even di eBay ada yang nipu-nipu gitu tapi kan kelihatan ratingnya dia tuh kira-kira oke apa enggak gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita tahu ini tas palsu yang ini asli? Oke, itu sih biasanya karena kebiasaan ya. Karena misalnya aku sama partnerku tuh emang hobi tas. Contohnya satu tas LV misalnya. Kita udah tahu kalau LV tuh keluarinnya tahun ini keluarin apa, tahun ini keluarin apa. Kita lihat serial numbernya. Oh tas ini biasanya keluarnya tahun segini nih. Kita lihat serial numbernya. Kita lihat kan ada 4 huruf gitu ya. Kita udah tahu gimana bacanya. Jadi loh kok ini keluarnya tahun segini? Ini kan baru diproduksi tahun segini. Terus juga kulitnya kurang oke. Sometimes kita sampai cium kulitnya ini this is not leather gitu. Terus juga jahitannya nggak rapi. Capnya warnanya aneh itu udah kelihatan sekali sih kalau udah emang biasa. Oke, itu tapi kita kan harus melihat fisik. Bagaimana dengan yang membeli secara online ini kan lebih susah Oke, ya? kalau itu sih emang harus dilengkapi dengan seperti di web aku lagi, balik lagi ke web aku. Kita sangat-sangat jelas. Jadi kalau misalnya satu tas itu karena ini pre-owned atau second atau bekas pakai, jadi fotonya tuh lengkap, tampak depan, tampak belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sampai dalamnya, sampai kalau misalnya di sisi sebelah sini ada yang terkelupas atau ada yang kecoret, kita tuh fotoin. Kita fotoin. Jadi lihat di web sama sampai rumah itu emang benar-benar sama dan tidak mengecewakan. Jadi kalau misalnya emang aduh ini banyak scratch-nya gitu. Jadi emang pas di foto oh ya scratch-nya di sini sampai rumah oh oke gitu. Emang benar gitu. Jadi enggak karena kita kalau foto barang udah masuk studio, udah lampu studio, barangnya jadi bagus. Betul. Gitu. Jadi kita emang bener harus sereal mungkin. Oke, baik kita tahan dulu di sana, Mbak Dewi. Kita akan lanjutkan, kita akan menilai dan juga melihat bagaimana apa orang-orang dengan ekonomi seperti apa yang sudah pantas untuk berinvestasi di barang-barang bermerek tersebut. Tetaplah bersama kami di White Shot.